Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subeno Arif. Akhirnya Roy Suryo bersama dengan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Ini yang melaporkan adalah Joko Widodo langsung ya. Dan penetapan 8 orang tersangka itu disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri. Hari ini Jumat 7 November 2025. Kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Penting Anda catat bahwa penetapan tersangka 8 orang ini, Roy Suryo dan kawan-kawan ini, hanya sehari setelah Presiden Prabowo dalam sebuah pidatonya pada peresmian pabrik di Cilegon, pabrik kimia di Cilegon, yakni Lotte Chemical di Cilegon, Banten, ini Pak Prabowo menyebut bahwa mantan Presiden Joko Widodo itu adalah hopengnya. Dalam bahasa Hokkien berarti hopeng itu adalah sahabat karib atau bahasa Arab nyebutnya sohib. Dan yang menarik pada hari yang sama Prabowo menyebut Jokowi itu sebagai hopeng, Polda Metro Jaya itu menggelar perkara laporan Jokowi itu dan menetapkan sejumlah orang menjadi tersangka. Padahal kasus ini sudah mengendap setidaknya itu 4 bulan setelah Polda Metro Jaya mengirimkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta pada pertengahan Juli lalu. Apakah polisi menganggap pernyataan Presiden itu sebagai green light? Karena Pak Prabowo juga menyebut filsafah Jawa yang menyebutkan bahwa ada terhadap para pemimpin itu harus mikul dur mendem jeruk, gitu ya. Jadi artinya kita hanya membicarakan soal kebaikannya, tapi keburukan-keburukannya itu dipendam dalam-dalam gitu. Nah, kalau dalam solusi dari pengertian hukum, kan dipendam itu ya berarti dideponer kasusnya gitu ya, dilupakan kasusnya. Atau Pak Prabowo juga menyebutnya mengkuyo-kuyo pemimpin, mengkuyu-kuyu tadi Pak Prabowo nyebutnya, yaitu harus ditindak gitu ya. Kan selama ini sangat terkesan bahwa kepolisian itu terlihat ragu dalam menangani para
kasus para aktivis ini. Ya bagaimana tidak ragu ya, karena bulan Agustus kemarin itu kan terjadi unjuk rasa besar-besaran yang ini berbuntut pada tuntutan pencopotan Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga reformasi Polri. Pada bulan Agustus itu ya posisi Polri itu berada dalam titik nadir ya, karena apa? Karena demo besar-besaran itu kemudian berdampak kalau di Jakarta itu yang bisa menjadi penyebab kemudian kerusuhan meluas kemana-mana. Ada seorang driver ojol muda bernama Avan Kurniawan itu yang tewas terlindas oleh kendaraan rantis Barakuda milik Brimob Korbimob Polda Metro Jaya. Di berbagai kota kemudian berlangsung juga unjuk rasa dan akibatnya ada sampai 10 orang yang menjadi korban. Bukan semuanya akibat tindak kekerasan dari Polri, tetapi tentu saja cara penanganan dari Polri menangani para demonstran peristiwa unjuk rasa itu yang banyak disorot. Dan kemudian muncul tuntutan terhadap pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga soal reformasi Polri. Dan soal reformasi Polri ini kan kemudian disetujui oleh Presiden dan Presiden menyatakan akan membentuk tim reformasi Polri. Saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah. Ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa sih takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus. Pertumbuhan bagus. Iya kan? Come on. Harus kita yang benar lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya. Repot ya kalau Pak Prabowo sudah menyebut hopeng, sohib, masa sohibnya Pak Prabowo dihina-hina oleh mereka-mereka ini dan kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, dia nggak salah kalau banyak orang juga apakah oleh polisi khususnya Polda Metro Jaya ini dianggap bahwa pernyataan Pak Prabowo itu sebagai sinyal gitu untuk meneruskan kasus itu setelah sebelumnya mereka sempat ragu gitu. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ini kan prosesnya cukup panjang ya. Kalau kita runut ke belakang, sebenarnya ini masuk ke ranah hukum dimulai dengan pada bulan Desember tahun 2024 ketika kelompok tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana itu melaporkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu ke Barreskrim Mabes Polri. Namun laporan itu sempat mengendap ya berbulan-bulan gitu, baru ketika pada tanggal 30 April itu Joko Widodo sebagai pribadi melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya, ini kemudian Barreskrim meminta kepada TPUA untuk melengkapi laporannya gitu ya. Dan setelah dilengkapi laporannya kemudian dilakukan gelar perkara. Pada waktu itu hasil dari gelar perkara itu yang dilengkapi juga pemeriksaan para saksi dan juga pemeriksaan ijazah Jokowi yang diserahkan oleh adik iparnya ke Barreskrim di Lab 4 Mabes Polri, kemudian diumumkan pada tanggal 22 Mei 2025. Pada waktu itu yang memimpin pengumuman adalah Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Polisi Johandani Raharjo Puro. Dan kesimpulannya pada waktu itu adalah ijazah Jokowi itu asli. Mengapa mereka bisa menyatakan asli? Karena selain hasil pemeriksaan puslapor, mereka juga membuat perbandingan dengan 3 ijazah milik temannya yang merupakan angkatan 1980 di Fakultas Kehutanan UGM dan yang lulusnya bareng dengan Jokowi pada tahun 1985. Dan katanya hasilnya itu identik. Karena itulah kemudian Dirtipidum Mabes Polri itu, Barreskrim Mabes Polri menyatakan bahwa
ijazah Jokowi itu asli ya karena identik dengan 3 ijazah pembanding milik temannya. Kesimpulan dari Barreskrim Mabes Polri itu kemudian ditolak oleh TPUA dan juga para aktivis, apalagi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang muncul di situ ya. Dan kemudian ini juga menjadi dasar karena di situ dipajang fotokopi dari ijazah Jokowi yang selama ini menjadi spekulasi apakah yang dimaksud ijazah Jokowi yang asli itu gitu ya. Tim pembela ulama itu kemudian mereka mengirim surat mengadu ke Biro Wasidik dan Divisi Propam Polri. Kalau ke Biro Wasidik itu dianggap bahwa proses gelar perkara itu tidak cukup proper, tidak cukup rapi dan tidak cukup pantas, kemudian dilaporkan ke Divisi Propam Polri ini ya Brigjen Juhadani karena dianggap itu merintangi melakukan obstruction of justice gitu ya. Dan kemudian Biro Wasidik itu melakukan gelar perkara ulang atau sebenarnya istilahnya gelar perkara khusus yang pada waktu itu kemudian diundang beberapa saksi ahli termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, tetapi hasilnya juga tetap dinyatakan sama bahwa ijazah itu dinyatakan asli. Bagaimana dengan kasus laporan Jokowi yang dilakukan pada tanggal 30 April 2025 ke Polda Metro Jaya? Nah, pada waktu itu Jokowi melaporkan ada tuduhan fitnah terhadap sejumlah orang. Yang disebut namanya pada waktu itu ada 5 orang. Nah, tapi kenapa kemudian namanya kok berubah menjadi banyak, sangat banyak, itu sampai ada 12 orang. Nama 12 orang terlapor itu muncul setelah pada tanggal 17 Juli 2025 Polda Metro Jaya mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau dikenal dengan SPDP ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tercatat ada 12 nama orang yang terlapor dan termasuk beberapa tokoh publik, salah satunya itu adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Heboh sekali pada waktu itu. Dan Abraham Samad menyatakan akan melawan pada waktu dia merasa terheran-heran kenapa kok namanya termasuk yang menjadi terlapor. Begitu juga dengan beberapa wartawan dari media juga ada 2 orang setidaknya yang masuk daftarnya sebagai terlapor itu. Namun setelah melayangkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kasus itu sempat seolah mandek, sunyi ya, dan seolah menunggu isyarat untuk bergerak lagi. Dalam konferensi pers yang disampaikan hari ini, yang digelar hari ini, yang langsung dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya, ini jarang-jarang ini kasus seperti ini langsung dipimpin oleh Kapolda, mungkin karena dianggap magnitudenya itu cukup besar begitu, jadi Kapolda Metro Jaya langsung yang memimpin. Itu diumumkan bahwa ada 8 orang tersangka dan terdiri dari 2 klaster. Pertama itu klaster para pengacara, tim pembela ulama dan aktivis. Ada nama Profesor Egy Sujana yang di inisial ES, Kurniatri Rohyani, ini seorang pengacara perempuan yang sangat vokal, inisialnya KTR. Kemudian ada pengacara yang aktif menulis di media sosial, Damai Hari Lubis. Kemudian ada Rustam Effendi. Rustam Effendi ini inisialnya RE. Dan ada 1 orang lagi yang juga sangat aktif sebagai penulis, Muhammad Rizal Fadilah, MRF. Mereka dijerat dengan pasal 310 KUHP pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP fitnah, pasal 160 KUHP penghasutan, pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE dan pasal 28 Undang-Undang ITE penyebaran berita bohong. Sementara klaster kedua ini adalah trio RRT, Roy Suryo, Dr. Rismond, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Namanya disingkat ini, Roy Suryo RS, Rismond Nasiholan Sianipar RHS, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa disebut dengan inisial TT. Mereka dijerat dengan pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Fokusnya pada pembuatan dan penyebaran konten elektronik yang mengandung tuduhan terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Ini mereka buat buku-buku, tapi bukunya nggak buku kok ya, bukan buku digital kok, bukunya buku analog ya. Nah, selain mempersoalkan ijazahnya Jokowi kan trio RRT itu juga sekarang sedang mempersoalkan ijazah dari Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden. Bahkan Roy Suryo itu kan beberapa hari yang lalu itu dia melakukan investigasi ke Sydney dan baru pulang ya, beberapa hari di Jakarta. Dia kemudian mendatangi tempat yang tadinya disebut sebagai sekolah gitu atau kampus, yakni yang disebut UTS Insert. Sebenarnya namanya Insert
dan dia juga mendatangi UTS, University of Technology Sydney. Gibran kan pada waktu itu untuk mendaftarkan di KPU untuk menjadi wakil presiden, dan juga kelihatannya termasuk ketika dia menjadi wali kota di Solo, dia menggunakan ijazah SMA-nya itu merupakan ijazah penyetaraan. Jadi dia mendapatkan keterangan penyetaraan dari Dirjen Dikdasmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di eranya Pak Muhadjir Effendi pada waktu itu. Dia disebutkan bahwa dia punya sertifikat grade 12 dari INSET itu, yang itu kemudian disetarakan dengan SMK dengan peminatan bidang akuntansi. Tapi kan dalam wawancara saya dengan salah seorang warga di Sydney, yakni Pak Ihsan Katondi, warga Indonesia di sana, yang dia pernah mengantarkan Gibran Rakabuming ketika dia bersama anak dan istrinya itu kembali ke Sydney pada tahun 2018. Dan kemudian salah satunya juga minta diantarkan ke gedung INSET itu, Gibran mengaku bahwa dia tidak menyelesaikan pendidikannya atau bimbingan kursus bahasa Inggrisnya di INSET itu, yang harusnya programnya 9 bulan, dia hanya mengikuti 6 bulan. Dan yang harus dicatat oleh kita semua bahwa INSET itu bukan lembaga pendidikan seperti sekelas SMA yang kalau di Australia disebutnya year 12 ya, bukan grade 12 atau grade 12. Karena namanya bimbel ini untuk masuk ke UTS, yakni yang disebut syaratnya IELTS ya, sama dengan TOEFL begitu. Gibran kelihatannya mengikuti ini. Jadi kenapa kemudian kok itu disamakan dengan ijazah atau disetarakan dengan ijazah SMK? Itu yang diuber oleh Roy Suryo, dan ini setelah pulang dari Sydney kelihatannya Roy Suryo banyak sekali membawa temuan-temuan yang kelihatannya ini bisa menjadi pukulan telak terhadap Gibran, dan dampaknya cukup serius ya. Kalau ini terbukti bahwa dia tidak mempunyai ijazah SMA, ya berarti ini dia bisa dilaporkan pidana penipuan, dan juga secara politik dia bisa dimakzulkan, karena syarat untuk menjadi presiden itu ya dia harus memiliki ijazah SMA, bukan perguruan tinggi. Nah sekarang dari sisi hukum, polisi menegaskan bahwa penyidikan ini terhadap 8 orang ini berfokus pada penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik, bukan pembuktian keaslian ijazah itu. Karena memang persoalannya kalau sampai sekarang ini kan ijazah Pak Jokowi itu belum ada kepastian itu asli atau tidak, karena yang menyatakan ijazah asli itu baru di Barreskrim, dan Barreskrim itu nggak punya kewenangan untuk menyatakan sebuah ijazah asli atau tidak. Harus penetapan dari pengadilan yang menyatakan seperti itu. Benar ada pernyataan dari Rektor UGM dan juga Dekan Fakultas Kehutanan UGM, tapi pertanyaan ini banyak diragukan. Karena orang seperti Roy Suryo dan orang seperti Rismond itu ketika dia menemukan ijazah Jokowi, fotokopi ijazah Jokowi itu diragukan ya keasliannya. Fotonya beda, penulisannya juga ada masalah, kemudian juga stempel di fotonya itu kenapa dia ada di bawahnya bukan di atasnya. Apalagi kemudian mereka melalui seorang pengamat kebijakan publik, Pak Bonatua itu, dia sekarang sudah mendapatkan fotokopi ijazah dari Jokowi yang digunakan untuk mendaftar ke KPU, baik KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU di Jakarta maupun KPU di Solo. Dan dari situ semakin meyakinkan Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kalau kemudian ijazahnya itu palsu, atau katakanlah ijazahnya sekarang belum ada kepastian asli atau tidak, kan tidak bisa menjadi dasar laporan dari Jokowi. Tapi rupanya Polda Metro Jaya menyorotinya bukan soal ijazahnya, tapi soal tadi itu pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, dan juga Undang-Undang ITE. Kalau kita ngomongin ijazahnya Jokowi itu memang ribet sekali ya. Soalnya sangat sederhana, banyak orang menyatakan kalau dia memang memiliki ijazah ya sudah ditunjukkan saja gitu ya. Tapi kan Jokowi selalu menyatakan bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya hanya bila diperintahkan oleh hakim. Namun ternyata ketika diperintahkan oleh hakim, misalnya dalam sidang gugatan ijazahnya di PN Surakarta, yang waktu itu diajukan oleh TIPU UGM, pada proses mediasi dia menolak untuk menunjukkan ijazah itu, dan dia memilih untuk melanjutkan kasusnya itu dan mediasi deadlock. Untungnya pada waktu itu setelah dilanjutkan persidangan, hakim menyatakan bahwa mereka tidak berwenang mengadili kasus gugatan itu. Tapi rupanya nggak kapok, sekarang ada 2 orang lagi alumni UGM yang juga mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Surakarta.
Tapi mereka minta agar hakimnya itu bukan hakim yang sama dengan yang menangani kasus tipu UGM, gugatan tipu UGM. Kalau yang sama ya dipastikan sama lagi akan dianggap mereka akan menyatakan bahwa mereka tidak berwenang mengadilinya. Jadi kalau kita lihat secara kronologi sejak laporan TPUA pada bulan Desember tahun 2024, kemudian laporan Jokowi pada 30 April 2025, dan hingga penetapan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 itu, kita melihat tidak ada yang kebetulan. Karena selama 6 bulan itu kasus itu seperti mengendap tapi menunggu saat yang tepat. Polisi terkesan wait and see dan menunggu bagaimana sesungguhnya angin politik berembus. Trio RRT ini sekarang sudah jadi simbol perawanan publik dan mendapat dukungan yang sangat luas. Sementara Presiden Prabowo kan terkesan sama sekali tidak pernah pernah menyuarakan soal ini. Ya, tidak pernah secara langsung menyatakan soal ijazah ini ya, pernyataannya dia tidak pernah mengomentari. Jadi diamnya Presiden Prabowo itu bisa diartikan juga dia membiarkan kasus ini. Jadi dia tidak mau cawe-cawe kalau menggunakan bahasa Jokowi. Jadi dia menyerahkan pada hukum ya, pada persoalan hukum. Mungkin itu yang coba dipahami oleh polisi. Apalagi kalau kemudian ada tekanan yang sangat kuat itu kemudian disetujui oleh Presiden, misalnya salah satunya adalah pembentukan tim reformasi Polri, kan kalau kemudian kasusnya itu dilanjutkan dan melawan akal sehat publik, ini kan nanti bisa berbalik arah menjadi pukulan balik kepada para penyidik dan juga Polda Metro Jaya. Tapi setelah ada pernyataan dari Pak Prabowo bahwa dia hopeng dan misalnya diminta untuk mikul dur mendem jeruk, seorang presiden itu jangan dikuyo-kuyo, ya mungkin nggak terlalu salah kalau kemudian penyidik di Polda Metro Jaya itu menganggap ini sebagai sebuah sinyal. Makanya kemudian mereka bergerak cepat melakukan gelar perkara dan sehari kemudian langsung mengumumkan siapa yang menjadi tersangkanya. Kasus ijazah Jokowi ini, kasus sengkarut ijazah Jokowi gitu tepatnya ini, menjadi potret hubungan baru antara politik dan hukum. Dari laporan awal tim pembela ulama dan aktivis, kemudian laporan mantan Presiden Jokowi ke Polda Metro Jaya, penegasan Barreskrim bahwa ijazahnya Jokowi itu asli, hingga pidato Presiden Prabowo di Cilegon, semuanya berjalin dalam satu garis waktu yang terlalu rapat untuk disebut sebagai kebetulan. Ya karena ya, hanya ada hari yang sama, sekali lagi itu di gelar perkaranya dan sehari kemudian diumumkan tersangkanya setelah pidatonya Pak Prabowo, ya ini nggak bisa disebut sebagai sebuah kebetulan. Bagi publik, pelajarannya sederhana kok. Di negeri ini hukum bergerak bukan hanya karena berkas dan pasal, tapi juga karena faktor kekuasaan yang sangat dominan. Dan mungkin dalam politik Indonesia, green light itu tidak selalu berupa perintah. Kadang hanya datang dari satu senyum, body language, atau kata kopeng. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.